yang semangat menjawab salam saya, kita doakan cepat ke tanah suci dan cepat lunas hutang-hutangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita semua berangkat ke tanah suci dan lunas hutang-hutangnya. Yang aminnya kencang kayaknya ada hutangnya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah linuriyahu min ayatina al-ayah. Yang sama-sama kita hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini, dari Dewan Pembina sampai ke Dewan Pengurus. Mohon maaf saya tidak menyebutkan namanya satu persatu karena memang saya juga tidak mendapatkan catatannya, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau-beliau yang saya kenal cuma Pak Haji Giri. Semoga Allah panjangkan umur beliau dan juga jemaah yang lainnya. Begitu juga para tokoh masyarakat, para orang tua. Dan kelihatannya jemaahnya ini kebanyakan orang tua ya, atau senior lah. Serta Bapak Ibu, saudara-saudariku yang insya Allah semua kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam hari ini ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa hadir di Masjid Al-Muhajirin ini. Tentu kita luruskan niat kita semata-mata untuk mendapatkan, meraih, menggapai ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita hadir di sini, kita niatkan untuk i'tikaf di masjid. Duduk-duduknya kita di masjid insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita niatkan untuk silaturahim. Mudah-mudahan dengan silaturahim ini, apalagi berlangsung di rumah Allah ini, Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melapangkan rezeki kita dan memanjangkan umur kita. Sebagaimana kata Nabi SAW, man ahabba ayyubu satalahu fi rizkihi. Barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya. Bapak Ibu mau nggak dilapangkan rezekinya? dalam makna yang seluas-luasnya.
bukan hanya materi. Sehat itu rezeki, bahagia itu rezeki, ketenangan hidup adalah rezeki. Kata Nabi, barang siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan mau diakhirkan ajal kematiannya, alias dipanjangkan umurnya. Kata ulama, umur itu ada dua. Yang pertama umur biologis, dan yang kedua umur kronologis. Nabi kita Muhammad SAW memang umur biologisnya hanya 63 tahun kurang lebih, tetapi umur kronologisnya sampai akhir zaman, bahkan sampai hari kiamat. Tidak ada satu detik dari waktu kita melainkan ada orang yang menyebutkan nama baginda Rasulullah SAW. Kita ingin dengan silaturahim ini, insya Allah, meskipun kita sudah wafat, kita sudah meninggal dunia, tetapi orang masih mengenang kebaikan-kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan yang tidak kalah pentingnya, sesuai dengan baliho yang saya baca, kita niatkan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, untuk belajar, yang merupakan kewajiban. Jadi menuntut ilmu dalam Islam bukan hanya sekedar mengisi waktu kosong, tetapi sebuah fardu, sebuah kewajiban. Sama dengan kewajiban sholat 5 waktu, sama dengan kewajiban puasa Ramadan dan sebagainya. Kata Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Belajar adalah kewajiban, adalah fardu bagi setiap muslim. Kalau disebutkan kata muslim, include di dalamnya muslimah. Biar ibu-ibu tidak protes, kok muslim melulu yang disebutkan. Jadi hadisnya cuma disebutkan muslim, tetapi maknanya muslim dan muslimah. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, sebagaimana yang telah disampaikan di mukaddimah tadi oleh ketua yayasan kita, bahwa acara kita malam ini adalah memperingati Isra Mi'raj. Jadi kita sekarang ini berada di bulan Rajab, betul ya? Bulan Rajab. Bulan Rajab ini salah satu bulan mulia. Salah satu bulan mulia. Atau salah satu dari 4 Ashhurul Hurum. Salah satu dari 4 bulan-bulan yang haram, yang mulia. Setidaknya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Ifna asyara syahran, ada 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard. Penentuan bulan itu ada 12. Itu seumur dengan kejadian penciptaan langit dan bumi. Jadi kapan ada ketentuan bulan itu 12? Itu sejak bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari 12 bulan itu, kata Allah Subhanahu wa taala, minha, di antaranya arba'atun hurum, ada 4 bulan yang haram, yang dimuliakan. Kemudian dijelaskan dalam hadis Nabi, 4 bulan yang haram itu, yang mulia itu,
Yang pertama bulan Zulqa'dah. Bulan apa? Zulqa'dah, bulan 11. Yang kedua bulan Zulhijjah, bulan 12. Yang ketiga bulan Muharram, bulan 1. Dan yang keempat bulan Rajab, bulan ke-7. Insyaallah setelah selesai bulan Rajab masuk bulan Sya'ban, kemudian setelah itu masuk Ramadan. Nah, di antara keutamaan bulan Rajab ini adalah kita dianjurkan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak amal soleh, mengerjakan amalan-amalan sunnah, memperbanyak puasa sunnah, ya, memperbanyak sedekah, memperbanyak sholat-sholat sunnah. Karena memang pahala beramal di bulan-bulan haram ini lebih besar daripada bulan-bulan biasa. Nah, di antara amalan-amalan yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita senantiasa membaca doa. Doa itu ibadah. Bahkan otaknya ibadah, sumsumnya ibadah. Kata Nabi, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu adalah sumsumnya ibadah. Di hadis lain, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu adalah senjata pamungkasnya orang mukmin. Nah, di antara doa yang diajarkan, yang kata Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafidh As-Suyuti mengatakan hadis ini derajatnya hasan, dekat kepada hadis sahih, yaitu doa yang diajarkan Nabi, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita baca sama-sama ya. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadana. Artinya bagus sekali. Allahumma ya Allah, barik lana, berkahi kami, fi Rajaba, di bulan Rajab nih sekarang, wa Sya'bana, dan bulan setelah Rajab, wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Jadi doa ini mengajarkan kepada kita bahwa salah satu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pengen atau ingin disampaikan ke bulan Ramadan. Pengen sampai Ramadan kan? Bapak Ibu mau sampai Ramadan? Insya Allah. Nah, tapi pengennya kita sampai di Ramadan bukan sekedar sampai, tetapi kita harus punya bekal. Bekalannya kita perbanyak di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Sehingga kata ulama, ketika kita sampai di bulan Ramadan itu tidak bengong, karena kita sudah punya bekalan keberkahan, termasuk dalamnya ilmu. Jadi saya sering mengilustrasikan begini jemaah sekalian. Bapak Ibu yang pernah haji atau umroh, itu kan ada keinginan misalnya mencium Hajar Aswad ya, atau pengen dekat-dekat di Multazam, karena itu tempat-tempat di mana doa mustajab, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di Madinah itu Raudhah, jadi pengen semua masuk di Raudhah. Tapi yang saya amati, saya juga pembimbing jamaah haji dan umroh. Nah, kadang-kadang nih jemaah jadi semangat mencium Hajar Aswad, pengen ke Multazam, masuk di Raudhah, tapi karena tidak punya bekal, begitu masuk di Raudhah bengong dia, nggak tahu ilmunya. Begitu sampai di Multazam bengong, lupa doa-doanya. Ini ibadah karena hanya modal semangat saja.
Begitu sampai di hotel, Ustadz, alhamdulillah ya, saya sudah bisa mencium aswar Anas katanya. Saking gembiranya gitu ya. Jadi pengen mengatakan saya sudah cium Hajar Aswad, tapi karena saking gembiranya saya sudah cium aswar Anas. Masya Allah. Jadi begitu kita sampai dipertemukan oleh Allah di momentum baik, maka kita harus ada persiapan. Begitu sampai kita di bulan Ramadan, berbekalan berkah di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, maka insya Allah kita menggapai Ramadan, kita mendapatkan maghfirah Allah. Bahkan ada di atas maghfirah namanya al-afu. Kalau maghfirah itu ampunan Allah, dosa kita diampuni, tapi kadang-kadang masih ada bekas-bekasnya. Tapi kalau al-afu, itu dosa kita diampuni dan tidak ada bekas-bekasnya, tidak ada jejaknya. Maka doa di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 peristiwa besar yang terjadi di bulan Rajab ini. Yang pertama tanggal 13 Rajab itu kelahiran Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an wa karramallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib ini sepupuan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya Ali adik kakak dengan bapaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad ini nasabnya itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mu'ad bin Adnan, berlanjut sampai bin Ismail bin Ibrahim alaihi salam. Jadi sepupuan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami dari Fatimah, putri kesayangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wafat 6 bulan setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayah dari Al-Hasan dan Husain, yang kata Nabi, Al-Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Al-Hasan dan Husain itu adalah 2 pemimpin pemuda ahli surga, pemimpin anak muda di surga nanti. Itu peristiwa pertama. Yang kedua jamaah sekalian yang saya hormati, tanggal 27 Rajab, yaitu terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang kita peringati peristiwanya pada malam hari ini. Dan yang ketiga, sebetulnya banyak peristiwa lain tapi kita ambil 3 saja. Yang ketiga adalah pada tanggal 29 Rajab, yaitu wafatnya Nabi Yusuf alaihi salam, seorang nabi mulia yang kisah hidupnya begitu sangat menginspirasi manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa kisah hidup Nabi Yusuf adalah ahsanul qasas, kisah-kisah terbaik. Bagaimana kisahnya dengan Sulaikha, bagaimana intrik-intrik saudaranya terhadap dia yang hasut kepadanya, semua direkam dan diabadikan dalam sebuah surat yang bernama Surat Yusuf, surat nomor 12, jumlah ayatnya 111 ayat. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj. Tadi Qori juga ketua yayasan sudah membacakan ayatnya. Peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa.
agung, mulia. Tadi disampaikan yang menggetarkan hati umat Islam, luar biasa. Begitu pentingnya peristiwa ini sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Ada nama surat Al-Isra, surat nomor 17. Jumlahnya juga 111 ayat. Meskipun cerita tentang Isra Mi'raj di surat itu hanya beberapa ayat, tetapi implikasi yang berkaitan dengan peristiwa Isra Mi'raj, termasuk peristiwa bagaimana tentang kondisi orang-orang Yahudi, termasuk kita sekarang nih yang terjadi di Palestina, di Gaza, itu semua dikupas di dalam surah Al-Isra. Tapi dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi, maha suci Allah yang asra bi 'abdihi, yang memperjalankan hambanya. Jadi Nabi tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Jadi untuk memahami kisah Isra Mi'raj ini, jamaah sekalian yang saya hormati, kata ulama, memang ini bukan peristiwa yang tidak masuk akal, tetapi akal kita terlalu kecil untuk menampung peristiwa yang begitu hebat. Maka memang harus pendekatannya iman, tidak bisa dengan logika. Ya, jadi ilustrasinya begini jemaah sekalian. Saya diundang ceramah atau khotbah di Makassar. Saya berangkat dari rumah saya di Jatiwaringin. Lalu ada semut itu masuk di kantong jas saya. Diam-diam masuk di kantong jas saya. Lalu saya terbang naik pesawat sampai di Makassar. Ya, sampai di rumah saya istirahat, saya buka jas saya, semut itu keluar. Semut Jatiwaringin, ya, masih masuk kota Bekasi ya. Lalu keluar bertemu dengan semut Makassar. Kata semut Makassar, siapa nama kita? Loh, ini siapa ini? Kok begini bahasanya? Kami di Jatiwaringin tidak begini. Nah, jadi semut yang masuk di kantong jas saya itu diperjalankan. Jadi kalau semut sendiri yang berangkat ke Makassar gak mungkin. Seperti itulah kondisi Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah mengatakan asra bi 'abdi, yang memperjalankan hambanya. Jadi diperjalankan. Dari mana? Minal Masjidil Haram di Makkah ilal Masjidil Aqsa di Palestina. Ini jarak kilometernya kalau kita ukur sekarang kurang lebih 1239 meter kilometer. Ya, itu jarak antara Makkah dengan Palestina, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Jadi pertama poinnya bahwa Isra Mi'raj ini mengingatkan kepada kita pentingnya masjid sebagai berangkat, titik berangkat kita untuk bangkit. Jadi kalau berbicara tentang Isra Mi'raj, kita berbicara bagaimana mengelola masjid kita, bagaimana memakmurkan masjid kita. Jadi percuma kita ngomong Isra Mi'raj kalau kita nggak ke masjid. Karena Isra Mi'raj berbicara minal masjidi ilal masjidi, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ditemani oleh malaikat Jibril, sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengendarai burak hanya dalam sekejap dari Makkah sampai di Palestina.
Dan menurut catatan sejarah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad, kemudian dikutip juga oleh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum sebagai kitab sirah terbaik yang mendapatkan penghargaan Nobel dari Raja Faisal di Saudi Arabia, bahwa begitu sampai Nabi di Masjidil Aqsa, kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan seluruh nabi berkumpul di Masjidil Aqsa dan mereka salat berjamaah. Tapi bukan salat 5 waktu. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam didaulat sebagai imam. Ini menunjukkan Nabi kita adalah Nabi yang paling mulia. Beliau jadi imam. Lalu pada malam yang sama, beliau ditemani malaikat Jibril menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu melakukanlah Mi'raj. Jadi Isra itu artinya berjalan, diperjalankan. Kalau perjalanan artinya ada gerakan, berarti ada kemajuan. Maka kita merayakan Isra, maka kita harus ada kemajuan. Percuma kita Isra tapi tidak ada kemajuan. Nah, setelah Isra kemudian Mi'raj, naik. Maka kalau kita memperingati Isra Mi'raj, selain ada kemajuan, ada peningkatan. Masjid kita ini harus ada kemajuan, ada peningkatan. Lalu ditemani oleh malaikat Jibril Mi'raj menuju Allah Subhanahu wa taala, memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala. Lalu naiklah di langit dunia, langit pertama. Malaikat Jibril minta izin untuk dibukakan pintu langit dunia. Lalu diizinkan. Di sana bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, bapak moyang manusia. Lalu Nabi mengucapkan salam kepada Nabi Adam. Adam pun membalas salamnya baginda Rasulullah SAW. Lalu Nabi Adam mengakui kenabian beliau. Lalu setelah itu malaikat Jibril memohon kepada Allah untuk dibukakan pintu langit yang kedua. Lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana bertemu dengan dua nabi. Yang pertama Nabi Yahya dan yang kedua Nabi Isa alaihissalam. Lalu Nabi pun mengucapkan salam kepada keduanya. Keduanya pun membalas salamnya Nabi. Keduanya pun mengakui kenabian baginda Rasulullah SAW. Lalu malaikat Jibril naik lagi, mohon izin kepada Allah untuk dibukakan pintu langit yang ketiga. Dan dibukakan pintu langit yang ketiga. Dan di sana bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang kita sebutkan tadi. Seperti halnya sebelumnya, mengucapkan salam lalu diakui kenabiannya. Lalu setelah itu minta izin untuk dibukakan pintu langit yang keempat. Lalu dibukakan pintu langit yang keempat. Di sana dia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Nabi pun mengucapkan salam pada Nabi Idris. Lalu beliau membalik salamnya kepada Nabi dan mengakui kenabian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu malaikat Jibril mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibukakan pintu langit yang kelima. Dibukakanlah pintu langit yang kelima dan di sana Nabi kita bertemu dengan Nabi Harun. Lalu Nabi Harun berdialog dengan baginda Rasulullah SAW. Nabi mengucapkan salam, lalu Nabi Harun pun mengucapkan membalas salam baginda Rasulullah SAW. Lalu setelah itu baginda Rasulullah SAW ditemani malaikat Jibril, mohon dibukakan pintu langit yang kelima. Yang kelima apa keenam? Keenam. Ya, saya khawatirnya ibu-ibu ngantuk ya. 5 apa 6? Ya, 6 ya. Lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pintu langit yang kelima dibuka. Di sana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertemu dengan Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Di langit yang keberapa? Langit ke-6. Setelah itu malaikat Jibril mohon izin kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan pintu langit yang ke-7. Lalu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai bapa tauhid. Maka Nabi Ibrahim disebutkan sebagai Khalilullah, kekasih Allah, karena dia cinta kepada Allah tanpa syarat. Dan juga dinamakan sebagai Abu Tauhid, satu-satunya nabi yang kita sebutkan namanya bergandengan dengan nama baginda Rasulullah SAW dalam salat kita adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu setelah itu mohon izin untuk naik lagi ke Sidratul Muntaha, lalu naik lagi ke Baitul Ma'mur, dan di sanalah di satu tempat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Lalu diberikanlah sebuah kewajiban, yaitu sholat. Ya, jadi sholat. Maka satu-satunya ibadah yang kewajibannya itu langsung dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu tempat yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sholat. Kalau ibadah lain tidak. Wahyu turun, malaikat Jibril datang pada Nabi memerintahkan perintah Allah lalu disampaikan kepada umatnya. Tapi sholat langsung diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memperingati Isra Mi'raj, maka kita harus memperbaiki sholat kita. Percuma kita Isra Mi'raj tapi sholatnya bolong-bolong. Maka setelah Isra Mi'raj, insya Allah sholat kita makin khusyuk. Lalu setelah Nabi kita Muhammad SAW menerima sholat 5 waktu atau menerima perintah sholat, lalu kembali turun ke bumi melalui jalur yang dilalui sebelumnya. Lalu sampailah di langit yang ke-5. Di langit ke-6. Bertemu dengan siapa? Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya. Nabi Musa ini memang dikenal dengan nabi yang pemberani. Ya, bayangkan dia melawan Fir'aun kan. Jadi kalau nabi lain, Ibrahim diam aja. Begitu sampai di Nabi Musa nanya, Muhammad, apa yang Allah perintahkan kepadamu? Lalu Nabi menjawab, sholat. Berapa rakaat? Kata Nabi Musa. Kata Nabi, 50 waktu. 50 sholat sehari semalam. Ya. Lalu kata Musa, Muhammad, tolong kamu kembali menghadap Allah, minta keringanan. Saya yakin, saya tahu karakter umatmu tidak bakalan bisa melaksanakan sholat 50 kali sehari semalam. Lalu Nabi minta pendapat Jibril. Jibril bagaimana nih? Oke, kita kembali kepada Allah. Kira-kira seperti itu kurang lebih. Lalu keduanya kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala, minta diringankan. Lalu singkat cerita jamaah sekalian, dari 50 dikurangi menjadi 10. Lalu balik lagi. Begitu ketemu Nabi Musa, ditanya lagi Nabi Musa, berapa finalnya wahai Muhammad? Kata Nabi kita, 10 wahai Musa. Kata Nabi Musa, kembali lagi kepada Allah. Itu masih berat. Saya tahu karakter umat tidak bakalan bisa melaksanakan 10 sholat sehari semalam. Lalu Nabi sudah rada-rada malu gitu kan, nanya kepada Jibril, bagaimana Jibril? Ayo kita, kalau memang itu kamu inginkan, kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu keduanya pun menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkat cerita jemaah sekalian, kemudian
Allah kurangi lagi menjadi 5 sholat sehari semalam. Lalu turun bertemu dengan Nabi Musa. Kata Nabi Musa, berapa yang Allah perintahkan kepadamu? Berapa finalnya? Kata Nabi kita, 5 kali sehari semalam. Kata Nabi Musa, kembali tawar lagi. Apakah jawab Nabi SAW? Ya Musa, saya sudah malu. Bolak balik. Kira-kira kalau kita ini bolak balik kayak setrikaan ya. Bolak balik, saya malu. Insya Allah 5 waktu sehari semalam ini sudah cocok untuk umat. Dan inilah jamaah sekalian yang bertahan sampai sekarang, yang menjadi syariat. Yang pertama sholat apa? Sholat subuh 2 rakaat. Yang kedua sholat zuhur 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar 4 rakaat. Yang keempat sholat maghrib 3 rakaat. Dan yang kelima sholat isya 4 rakaat. Nah, jadi kalau ada orang yang masih menawar atau belum bisa melaksanakan 5 waktu sehari semalam, maka ini betul-betul sudah membuat Nabi kita Muhammad SAW malu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hikmah yang terpenting setelah kita Isra Mi'raj adalah mari perbaiki salat kita, karena betapa luar biasa perjuangan baginda Rasulullah SAW ketika bisa mendapatkan ibadah salat ini. Nah, lalu di kelanjutan ayat dikatakan linuriyahu min ayatina. Di antara tujuan Isra Mi'raj ingin memperlihatkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala yang diperlihatkan pada Nabi dan Nabi sampaikan kepada umatnya. Maka dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah disebutkan misalnya ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi diperlihatkan kepadanya, dipertemukan dengan penjaga neraka. Siapa penjaga neraka? Malaikat Malik. Ya. Lalu Nabi menggambarkan wajahnya itu seram, tidak ada senyum. Ya iyalah, gimana senyum orang berhadapan dengan neraka, bertugas menjaga neraka. Di peristiwa itu juga Nabi diperlihatkan kepada umatnya yang disiksa karena minuman khamar, minuman keras. Di Isra Mi'raj itu juga baginda Rasulullah SAW diperlihatkan orang-orang yang disiksa karena berzina. Begitu juga baginda Rasulullah SAW diperlihatkan kepadanya pada peristiwa Isra Mi'raj orang-orang yang memakan riba dan sederet peristiwa-peristiwa yang kata Allah linuriyahu min ayatina. Dan di antara tujuan Isra Mi'raj dalam konteks baginda Rasulullah SAW adalah sebagai semacam refreshing. Jadi jamaah sekalian, rentetan peristiwa-peristiwa Sirah Nabawiyah sebelum Nabi Isra Mi'raj, ya kan? Itu ada peristiwa pemboikotan, embargo ekonomi. Lebih 3 tahun Nabi dan keluarganya diembargo secara ekonomi. Tidak boleh ada penjual bertransaksi dengan keluarga Nabi. Jadi keluarga Nabi ini kelaparan. Bayangkan jemaah sekalian, luar biasa. Yang kedua, peristiwa Nabi berangkat ke Taif menawarkan dakwah, tapi bukan disambut dengan sambutan seperti kita sekarang nih. Malah disambit, bukan disambut tapi disambit dengan batu. Kisahnya kita ketahui sama-sama. Lalu peristiwa ketiga adalah pamannya, yaitu Abu Thalib, meninggal dunia. Sosok yang selama ini menopang dakwah beliau, walaupun tidak masuk Islam, tapi beliau berjasa
karena membackup dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi memang ada orang-orang dibutuhkan, mungkin dia tidak berdakwah tapi bisa membackup dakwah. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah wafatnya istri beliau, yaitu Siti Khadijah. Siti itu singkatan bahasa Arab Sayyidati. Jadi bukan Siti itu bahasa Indonesia, bukan. Kalau di Mesir Siti itu Sayyidati, perempuan. Kalau laki-laki Sidi, Sayyidi. Ya, Sayyidi. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, salat. Jadi dari sekian banyak pesan Isra Mi'raj, maka pesan yang paling pokok adalah salat. Penting sekali salat. Makanya kata Nabi, as-salatu imadu din. Salat itu tiang agama. Ini Masjid Al-Muhajirin ada tiang-tiangnya ini. Man aqama as-salat, man aqamaha faqad aqama din. Barang siapa yang menegakkan salat, maka dia menegakkan agama. Wa man tarakaha, siapa yang tidak salat, siapa yang meninggalkan salat, faqad hadama din, dia telah menghancurkan agama. Ada sebuah penelitian bahwa umat Islam di Indonesia itu jumlahnya 245 juta. Berapa? 245 juta. Yang menarik, yang rutin sholat 5 waktu hanya sekitar 5%. Mudah-mudahan 5% itu termasuk jamaah Masjid Al-Muhajirin. Jadi lagi-lagi percuma kita Isra Mi'raj kalau tidak sholat. Itu pertama. Dan di akhirat kelak, dari sekian banyak ibadah, amal soleh itu kan akan diaudit ya. Yang pertama kali diaudit dari semua ibadah kita adalah sholat. Kata Nabi SAW, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab, akan diaudit, akan dipertanyakan dari setiap hamba pada hari kiamat adalah as-salah, salatnya, salat kita ini. Idza saluhat, kalau salat kita baik, benar, saluha sairu amalihi, maka amal-amal kita yang lainnya ikut jadi baik. Ini pentingnya salat. Wa idza fasadat, tapi kalau salat kita sudah rusak, fasada sairu amalihi, maka seluruh amal kita rusak. Makanya Bapak Ibu perhatikan, kalau ada orang yang sudah rajin salatnya, insya Allah yang lainnya ikut baik tuh. Tapi kalau ada orang belum salat, maka susah kita mengandalkan amal-amal ibadah yang lainnya. Begitu luar biasa yang salat. Jadi mari kita insya Allah terus meningkatkan kualitas dan kuantitas salat kita, menjaga khusyuknya, bacaannya, termasuk berjamaah di masjid, doa-doa setelah sholat. Ya, jadi ada orang jangan doa setelah sholat. Lah, jangan dilarang orang berdoa setelah sholat. Bahkan itulah doa dalam hadis riwayat Muslim. Nabi ditanya, ayyud doa asma ya Rasulullah, mana doa yang paling cepat didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Nabi, jawfal lailil akhir, doa di akhir malam, waktu sahur kira-kira 1 jam sebelum azan. Itulah waktu terbaik untuk berdoa. Dan yang kedua kata Nabi, duburas salatil maktubah, akhir setiap salat wajib. Jamaah sekalian, ini terakhir ya. Jadi karena salat ini luar biasa pentingnya, tapi ternyata memperbaiki salat kita dan ibadah-ibadah kita yang lain nih, ternyata belum menjamin keselamatan di akhirat kelak. Saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, apa yang paling ditakuti orang di dalam berbisnis di dunia ini? Atau begini pertanyaannya, kalau kita dagang itu pengen apa?
Pengen apa? Untung ya. Sepakat ya, pengen untung. Berarti kita tidak mau rugi kan? Ada yang lebih ditakutkan daripada rugi, yaitu apa? Bangkrut atau pailit. Ya. Suatu ketika baginda Rasulullah SAW, ini hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah, hadis nomor 60. Nabi bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang pailit, orang bangkrut? Qalu, sahabat menjawab, al-muflisu fina ya Rasulullah. Orang bangkrut, orang pailit di antara kami ya Rasulullah, yang kami kenal ya Rasulullah, malla dirhamalahu wala mata', yaitu orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Kenapa? Karena uang dan hartanya ini habis untuk menutupi hutang-hutangnya. Itu jawaban sahabat. Jadi sahabat menggambarkan tentang orang pailit dunia. Dan semua orang takut ya, dagang, rugi dan pailit. Lalu Nabi bersabda lagi, melanjutkan, al-muflisu min ummati, orang pailit, orang bangkrut dari umatku, dari umat Nabi, man ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyamin, yaitu orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa pahala salatnya, pahala zakatnya dan pahala puasanya. Artinya ini modal-modal ibadah kita yang paling pokok ya. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi selain dia bawa pahala salatnya, pahala zakatnya, pahala puasanya, dia juga datang di hari kiamat wa qad syatama hadza. Dia pernah menghina orang lain. Wa kadzafa hadza, dia pernah menuduh orang lain, pernah memfitnah orang lain. Wa akala mala hadza, dia pernah makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dia pernah menumpahkan darah orang lain, dia pernah membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dan dia pernah memukul orang lain, pukulan fisik atau pukulan perasaan. Lalu kata Nabi, fayuqta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Maka pahala ibadah dan amal solehnya itu, sholatnya, zakatnya, puasanya, dan yang lainnya, termasuk hajinya, umrohnya, dan sebagainya, kemudian diberikan kepada orang-orang yang pernah dia hina, yang pernah dia ponis, yang pernah dia fitnah, yang pernah dia makan hartanya, yang pernah dia bunuh, yang pernah dia tumpahkan darahnya, yang pernah dia pukul, diberikan kepada mereka. Lalu kata Nabi, fa imfaniyat hasanatuhu, kalau pahala ibadahnya, amal-amal solehnya, kebaikan-kebaikannya habis, qablan qidai ma alaihi, tapi hutang-hutangnya belum terbayarkan semuanya, masih ada orang yang pernah dia fitnah, masih ada orang yang pernah dia ghibah, masih ada orang yang pernah dia pukul, yang pernah diambil hartanya dan sebagainya. Maka kata Nabi, fayukhadhu min khatayahum, maka dosa orang-orang yang pernah dia zolimi, yang pernah dia fitnah tadi itu, yang pernah dia pukul, yang pernah dia bunuh, kemudian diambil, faturihat alaihi, kemudian dilemparkan kepadanya dan menjadi tanggung jawabnya, tanggungannya. Lalu kata Nabi, thumma turiha finnar, dan pada akhirnya dilemparkan ke dalam neraka, wa na'udzubillahi min zalik. Nah di sini jemaah sekalian, ternyata bahwa untuk selamat di akhirat tidak cukup dengan hanya kita fokus memperbaiki aspek hablum minallah kita melalui ibadah.
ya kan? Jadi ini bagus. Kita harus perbaiki sholat kita, zakat kita, puasa kita, ibadah-ibadah kita, bagus. Kita tingkatkan. Tapi juga harus kita perbaiki aspek yang kedua, yaitu aspek hablum minan nas melalui muamalah. Karena ternyata jamaah sekalian, kalau kita hanya mengerjakan memperbaiki ibadah saja, tapi kita abai, kita lalai di dalam muamalah dosa-dosa kita kepada manusia, maka yang akan terjadi di akhirat kelak, amal-amal pahala ibadah kita akan dinikmati orang lain, akan diberikan pada orang lain. Dan yang lebih parah lagi jamaah sekalian, kalau jumlah hutang-hutang muamalah kita kepada manusia lebih banyak daripada jumlah ibadah kita, maka kalau amal ibadah kita tidak cukup untuk menutupi hutang-hutang muamalah kita, maka dosa orang lain akan ditimpakan kepada kita. Dan itulah kata Nabi, orang yang bangkrut akhirat. Jadi kalau orang takut kepada kebangkrutan dunia, wa na'udzubillahi min zalik, maka tentu sejatinya lah seharusnya kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala daripada bangkrut atau pailit akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan setelah Isra Mi'raj ini insyaallah kita lebih meningkat lagi, sebagaimana Isra berjalan maju, ada kemajuan, semua maju ya. Tapi perut jangan maju ya. Perut saya jangan maju lagi nih. Kurangin makan, banyak puasa. Ya. Puasa itu sehat. Dan yang kedua, Mi'raj, ada peningkatan. Peningkatan dalam segala hal, ibadah kita meningkat. Bakti kepada orang tua kita meningkat. Akhlak kita kepada sesama kaum muslim meningkat. Jadi kalau sudah berjamaah jangan ribut-ribut lagi. Di masjid jangan lagi ribut dengan khilafiyah. Jangan lagi saling menyalahkan. Selama ada gurunya, maka insya Allah kita sama-sama beribadah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah jemaah sekalian, hikmah Isra Mi'raj yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Tadi di awal lupa dibuka dengan pantun, tapi saya tutup dengan sebuah pantun ya. Cakepnya mana? Belum ya? Sore hari membeli obat batuk, pulang-pulang ketemu si manis. Apa sambungannya itu? Ulangi lagi ya, karena tadi nggak dibukanya lupa. Sore hari membeli obat batuk, pulang-pulang ketemu si manis. Karena sudah ada jemaah yang ngantuk, ya saya lihat nih ada yang ngantuk nih. Tidak usah saya tunjuk ya. Tenang, ceramahnya juga sudah habis. Alhamdulillah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Kita tutup dengan doa ya. Jemaah sekalian, kita sempurnakan materi ini dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah terima doa kita dan mengijabah permintaan-permintaan kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa dunya wal akhirah
وعافية في الجسد وصحة في البدن وزيادة في العلم وبركة في الرزق توبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا قهار يا جبار يا ستار يا رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته